to raise my head down. I'll be alright. Oh, I'll be alright. In it for my dreams. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Sugi. Di ekskul hari ini, materi yang akan Pak Sugi sampaikan yaitu tentang himpunan. Nah, baik untuk kelas 7 dan 8 maupun kelas 9 boleh untuk melihat materi hari ini. Langsung saja ya. Untuk materi himpunan akan kalian pelajari di kelas 7. Kebetulan di bab 2 ya untuk materi itu. Bisa langsung Pak Sugi share untuk materinya. Nah, baik ini. Nah, ini materinya. Untuk himpunan sendiri pengertiannya yaitu kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini dinotasikan biasanya lambang himpunan yaitu kurung kerawal, di mana di dalamnya ada himpunan yang akan kita cari. Nah, sedangkan penulisan himpunan di sini ada 3 cara. Yang pertama, menuliskan syarat atau sifat anggotanya. Misalkan contohnya G adalah himpunan bilangan asli kurang dari 13. Maka penulisannya himpunan seperti ini, kurung kerawal, bilangan asli kurang dari 13. Nah, yang kedua, notasi pembentuk himpunan, di mana bisa ditulis seperti ini. Jadi, yang pertama adalah bisa ditulis seperti ini, biasa. Yang kedua, bisa pakai notasi, di mana kurang darinya bisa ditulis lambang seperti ini. Jadi, kurang dari ya. Nah, kurang dari, kalau ini lebih dari. Kalau ini kurang dari sama dengan, kalau ini lebih dari sama dengan. Jadi, jangan sampai lupa. Dan yang terakhir ada mendaftar anggota-anggotanya, yaitu misalkan di sini soalnya Q adalah himpunan bilangan asli kurang dari 13. Kita ingat bilangan asli dimulai dari 1. Jadi anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Kenapa 12? Karena di sini kurang dari 13. Jadi 13-nya tidak ikut ya, karena di sini batasnya juga kurang dari, tidak pakai strip seperti ini, jadi tidak pakai sama dengan. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis himpunan. Di sini himpunannya ada 4 yang Pak Sugi berikan. Yang pertama himpunan perhingga, di mana himpunan perhingga di sini ada batasnya yaitu misalkan di sini contohnya 1 sampai 3. Himpunannya 1, 2, 3, 2, 4, 6, 7, 8. Kalau himpunan tak terhingga, himpunan tak berhingga, di sini ada batasnya titik-titik 3 kali di sini yang belakang. Kalau himpunan kosong yaitu kurung kerawal saja atau dibuat bulat ya, terus ada stripnya. Nah, ini himpunan kosong. Gitu. Oke, dan yang terakhir himpunan semesta, yaitu himpunan semesta dinotasikan S. Biasanya ada di pojok itu kalau notasi himpunan diagram Venn ya. Gitu. Oke, lanjut himpunan bilangan. Nah, ini yang pasti disebut tadi, bilangan asli dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan cacat dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kalau bilangan bulat dari semuanya positif negatif, 0 juga ikut. Ini bilangan bulat. Sedangkan bilangan rasional biasanya berupa pecahan. Di sini P per Q, di mana P-nya himpunan Z, Q-nya himpunan Z, dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini, ini himpunan rasional. Dan yang terakhir hubungan antar himpunan, himpunan sama, di mana dua himpunan yang memiliki anggota yang persis sama tanpa memperhatikan urutan. Jadi sama semua. Himpunan ekuivalen, di sini dua himpunan yang memiliki banyak anggota yang sama. Jadi misal jika A ekuivalen dengan B, maka bisa ditulis A ekuivalen, lambangnya gini ya, kayak bendera. Yang terakhir himpunan bagian, nah di sini bisa dilambangkan A, dilambangkan A, ini bentuk simbol dari himpunan bagian B. Nah, oke. Dan yang terakhir himpunan seng lepas, di mana dua himpunan yang tidak kosong dikatakan seng lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Jadi di sini maksudnya itu tidak ada anggota yang sama. Jadi saling lepas ya. Jadi memisah. Nah, ini yang sekarang lagi hit dan sering keluar yaitu diagram Venn. Di himpunan ini bisa kita buat diagram Venn di mana nanti himpunannya misalkan ada dua himpunan A dan B. Nah, yang tengah ini simbol dari irisan.
Nah, irisan itu bisa dilambangkan N. Jadi ini irisan. Kalau ini gabungan ya. Jadi ini irisan, yang satunya gabungan. Ini habis ini kita bahas. Oke. Nah, ini rumusnya jika A gabungan B, maka anggota A tambah anggota B dikurangi irisan dari anggota A dan B. Bisa jadi atau ditulis seperti ini, anggota A gabungan anggota B, di mana himpunan A ditambah himpunan B dikurangi irisan anggota A dan B ditambah jumlah komplement A dan B irisan. Jadi seperti ini bisa, tapi yang kita pakai biasanya yang atas saja ini. Oke, kita lanjut. Operasi himpunan di sini irisan. Nah, irisannya di sini A irisan B, maka gambarnya seperti ini. Nah, ini irisan. Ya, irisan di ini dimasukkan adalah himpunan yang memuat semua anggota A yang juga menjadi anggota himpunan B, dan biasanya ada di tengah seperti ini. Nah, bisa jadi seperti ini B ini masuk di A, atau yang ini. Nah, ini artinya bukan irisan kalau ini ya. Nah, karena irisannya itu dikatakan irisan jika anggota A juga menjadi anggota B. Yang kedua gabungan dia digabung, semuanya masuk. Nah, kalau A, B seperti ini memisah di gabungan ya berarti ini sama itu warnanya. Kalau pengurangan, nah pengurangan ini kayak kalian makan kue. Kalau kalian makan pasti ada sisanya. Jadi kalau A kurangi B, lihat yang A saja. Nah, A-nya ini yang dimakan yang mana? Jadi kalau dimakan B seperti ini, maka tinggal yang di akhir ini aja. Nah, kalau A dikurangi B seperti ini, B-nya di dalam, maka A-nya yang sisanya yang ini aja, yang warna hitam. Kalau A dikurangi B, dipisah gini, terpisah, maka ya A utuh. Karena B-nya kan tidak mengiris di A. A tambah B, ya A tambah B seperti ini gambarnya, tidak beda jauh dari A minus B. Nah, seperti ini ya. Kalau A tambah B terpisah gini ya kedua-duanya lah. Komplement di sini artinya yang bukan. Nah, misalkan himpunan A anggota merupakan anggota semesta pembicara, tapi bukan anggota himpunan A, dilambangkan A pangkat C atau A aksen di sini. Ini namanya komplement. Kalau contoh saja nih, pasti nggak semuanya ngasih contoh, nanti bisa dibaca ya. Jadi misalkan nomor 1 di sini kumpulan warna pelangi, ya. Ada kumpulan nama-nama hari, kumpulan warna bunga, kumpulan nama teman di kelasmu. Pernyataan tersebut merupakan himpunan kecuali jawabannya yang B ya, karena atribut indah bersifat relatif, bukanlah himpunan. Jadi kayak indah, warna, dan yang lain ya. Jadi di sini yaitu 2, kumpulan nama-nama hari. Oke. Diketahui himpunan A yang kedua, soalnya himpunan A jika dikenal dengan notasi 357. 357 itu yang mana yang masuk? Yang benar jawabannya C. Di sini ya C. 3 sampai 8, 3-nya masuk ya. Dan di sini bilangan prima. Bagus, 357 karena bilangan prima. Dua himpunan masing-masing adalah himpunan 135, 246. Ada yang teriris enggak di sini? Ya, kalau enggak ada yang teriris, berarti yang kemungkinan yang ini yang benar, karena tidak ada yang sama ya. Oke, yang nomor 4, diketahui P seperti ini, bilangan asli 6 sampai 9, semuanya ikut. Dan Q 5, X-nya kurang dari 5 dan lebih dari 5 dan kurang dari 13, bilangan prima. Maka gabungan tersebut adalah, ya tinggal dicari datanya, P-nya berarti 6, 7, 8, 9. Q-nya yang prima kan 7 sampai 9 aja, dari 5 sampai 13 ya. 5-nya nggak ikut, sehingga gabungannya ya tinggal digabung. Itu mungkin yang ini. Dan yang terakhir ini himpunan diagram Venn. Ini dari 80 siswa, berarti 80 siswa pakai rumus yang ini ya. Jadi nanti kalau nggak bisa pakai digambar boleh. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 80, ditulis ini biasanya ya. 80. Nah, di sini terus dia gambar voli, misalkan voli di sini 48 ya. Terus apa lagi? Basket ya, basketnya 42. Nah, seperti ini. Terus 10 tidak gambar dua-duanya di luar. Nah, untuk nyari X cara cepatnya, nah ini di, nah di sini ada rumusnya di sini. 80 sama dengan
A tambah B dikurangi ini, boleh ya. Jadi semua boleh ditambah 48 tambah 42 terus dikurangi irisan terus ditambah 10 ya, boleh gitu. Atau cara cepatnya bisa kalian jumlah semua dikurangi 80. Jadi 48 ditambah 42 ditambah 10. Nah, ini berapa? Ini kan 90, 100 dikurangi 80. 80 ini semesta ya. Jadi cara cepatnya untuk nyari tengah irisan, bisa kalian jumlah semua dikurangi semestanya. Jadi sisa 20 sama hasilnya ya. Boleh pakai cara ini atau pakai cara rumus. Itu mungkin sini aja untuk himpunan. Oke. Kita lanjut relasi dan fungsi. Nah, di sini relasi, kita lanjut ya. Relasi di sini yaitu dua himpunan. Relasi dua himpunan di sini seperti gambar di sini, yaitu suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan anggota himpunan B. Jadi kalau seperti ini boleh. Jadi tidak tepat ya. Kalau ada kata tepat baru nanti dinamakan fungsi. Kalau fungsi berarti anggota himpunan A semuanya harus dipasangkan. Tapi kalau relasi boleh ada yang kosong. Nah, ini relasi dapat disisikan tiga cara, yaitu panah seperti ini, kartesius nanti ada berubah grafik, yang ketiga himpunan pasangan berurutan, nanti bisa ini pasang-pasangan ya. Tapi di sini Pak Sugi lebih condong ke ini bentuk diagram panah yang nanti kita pakai. Selanjutnya fungsi, sudah Pak Sugi jelaskan kalau fungsi berarti setiap anggota himpunan A tepat satu ya dipasangkan ke anggota himpunan B. Jadi yang A ini nggak boleh ada yang kosong. Kalau kosong ini dia bukan fungsi. Jadi cirinya kalau dia bukan fungsi, lihat di anggota yang depan. Jadi kalau ada yang kosong seperti ini, dia bukan fungsi. Dan yang kedua, tidak boleh ada yang pacaran. Nah ini, selingkuh artinya nggak boleh. Nah, A ini nggak boleh ada dua pasangan. Nah itu dinamakan bukan suatu fungsi. Nah untuk anggota himpunan A sama anggota himpunan B bisa kita cari dengan rumus seperti ini. Jika misalkan ditanya ada berapa banyak anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, nanti rumusnya kalau A ke B maka dibalik. Jadi banyaknya anggota A, jadi misalkan ada A ke B. Nah, yang ditanya berapa banyak anggota himpunan A ke B. Nah, A-nya ada berapa? Misalkan A-nya ada dua anggota ya. B-nya ada 3 anggota, maka rumusnya kalau A ke B maka dibalik. B-nya berapa? 3 pangkat 2. Jadi yang belakang dikuatkan yang depan. Jadi jawabannya 9. Nah ini nanti kita ke contoh aja. Ini hanya kasih contoh di materi ya. Oke, pas hapus. Ini rumusnya seperti ini. Jadi A ke B itu yang belakang pangkat yang depan. Kalau B ke A berarti A-nya tadi B ya, yang depan dipangkatkan yang belakang. Oke, itu rumusnya sama. Lanjut, nilai fungsi. Nah, biasanya kalau fungsi bisa dinotasikan AX plus B. Seperti ini. Oh, ternyata ada ini yang grafik fungsi. Sudah Pak buatkan. Jadi langkah-langkahnya bisa tentukan anggota daerah asal, terus gantikan X pada fungsi X pada domain, sehingga Fx sama dengan Y. Pangsakan X dan petanya Y, terus hubungkan titik-titiknya. Nah, itu nantilah kalau ini ada waktu Pak Sugi kasih contoh ya. Contoh-contohnya seperti ini. Dari diagram panah tersebut yang merupakan fungsi A ke B. Coba cek di sini. Satu ini masuk semua nih. Boleh. Ini ada yang, ini nggak boleh. Karena ada yang selingkuh 4-nya. Ini ada yang selingkuh, nggak ada. Bagus. Kalau ini ada selingkuh, berarti yang mungkin 2 dan 3. Kita cek jawabannya. 2 dan 3. Sebentar, 2 bukan fungsi. Mana 2? Nah ini ya. Jadi yang bukan fungsi 2 dan 3 jawabannya 1 dan 4. Sorry. 1, oh ini Pak sedikit double ya, 2-nya. Saya ketik ini ya. Jadi jawabannya ini sama itu. 1 dan 3, sorry 1 dan 3. Oh ada ternyata. Yang C benar. Oke, yang C. Selanjutnya nomor 2, suatu fungsi dibisikan dengan rumus fx sama dengan 3 min 5x. Nah, kalau kasusnya seperti ini, lihat ini, yang biasanya kan rumusnya kan ini x diganti min 4. Tinggal dimasukkan saja, berarti 3 dikurangi 5 kali min 4. Berapa? 5 kali min 4 kan
min 20 kali min plus, jadi 3 ditambah 20 jawabannya 23. Yang D, tinggal diganti saja X-nya diganti min 4. Nah, sama dengan di bawahnya ini. Kalau ini nanti kita pakai eliminasi ya, karena ada 2 yang perlu di ini. Nah, dia pakai eliminasi. Kalau H5 berarti X-nya diganti dengan 5. Jadi di sini, ini rumusnya ya, 5 kali A, 5A, ditambah B sama dengan 16 dari soal. Terus kalau 4 kali A ditambah B sama dengan 11. Baru dieliminasi, kurangi, B-nya sama kan. Jadi 5 dikurangi 4A, 16 kurangi 11, 5. A-nya ketemu 5, baru kita substitusikan ke sini. Jadi 5 kali 5, 4 kali 5. Yang ini ya, yang persamaan 2 boleh atau persamaan 1 boleh dimasukkan. Jadi 4 kali 5, 20 tambah B sama dengan 11. Jadi B-nya ketemu min 9. Baru dimasukkan ke rumus awal. A-nya 5, jadi 5X, B-nya min 9. Berarti 5X min 9. Baru tanya ke rumus ya, min 1. Baru X-nya diganti min 1. Jadi ketemulah min 14. Oke. Sudah, itu mungkin dari Pak Suki materinya tentang fungsi. Nanti bisa kita tambahkan. Oh, ini terakhir, ini banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini A-nya ada 3. Tadi ingat rumusnya. Kalau di sini pertanyaannya A ke B, maka yang belakang pangkat yang depan. Berarti B pangkat A. B-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. A-nya ada 1, 2, 3. Berarti 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Seperti itu. Jadi kalau A ke B berarti yang belakang pangkat yang depan, gitu aja. Kalau relasi wis gampang, Pak, gampang ya. Karena P ke Q hubungnya apa, tinggal dipilih saja yang cocok. Kurang dari apa, faktor dari, kuadrat dari, atau akar dari. Di sini jawabannya kuadrat dari. 1 kuadrat dari 1 benar. 4 kuadrat dari 2 benar ya. Itu terakhir mungkin tambahan dari Pak Suki. Nanti soalnya latihannya Pak Suki ini share ya. Mungkin kalau nggak hari ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nanti jangan lupa absennya nanti Pak Suki share di link yang tertera berikut, atau nanti bisa nanti Pak Suki share di grup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar matematika.